الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulai dengan salawat dulu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Setelah pembicaraan minggu yang lalu berkaitan dengan Yahud dan Bani Israel dan bagaimana hobi mereka dengan melakukan sihir, dan bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bahwa sihir itu hanyalah permainan yang sumbernya dari syaitan, dan apapun yang dinisbatkan oleh Bani Israel berkaitan dengan sihir kepada Nabi Allah Sulaiman, bahwa itu hal yang bohong dan tidak berasal sama sekali. Setelah Allah menjelaskan kejelekan demi kejelekan Bani Israel dan apa yang mereka lakukan, malam ini kita masih membicarakan mengenai Bani Israel dan perilaku keji mereka yang mereka lakukan terhadap Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat 104 yang akan kita baca ini didahului oleh Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita jeli dalam kajian kita dalam surat Baqarah yang selama ini, kita akan temukan bahwa ada 3 seruan Allah atau nida dalam ayat Al-Baqarah yang sudah kita baca. Seruan pertama sebagai umum untuk seluruh umat manusia, dan itu bisa kita lihat dalam ayat 21 ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Seruan pertama dalam surat Al-Baqarah adalah ya ayyuhan nas, untuk seluruh lapisan manusia siapapun mereka. Seruannya adalah agar mereka memeluk Islam dan beribadah kepada Allah. Dengan firman-Nya ya ayyuhan nas,
sesuai Al-Quran juga di Allah turunkan untuk sebagai petunjuk untuk umat manusia, hudan linnas Al-Quran. Maka seruhan pertama yang kita kaji dalam surat Al-Baqarah yang terletak pada ayat 21 ialah ya ayyuhan nas, untuk seluruh lapisan manusia. Kemudian seruhan kedua dalam Bani Israel dalam surat Al-Baqarah ialah seruan untuk bangsa tertentu, yaitu Bani Israel, yang bisa kita lihat dalam 39 dalam ayat surat Al-Baqarah ini. Dan sudah kita kaji ketika seruhan dan panggilan Allah, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sebagai bangsa yang besar, kelompok yang besar, Bani Israel, di situ ada Yahudi dan Nasaranya sekali. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Seruhan ketiga atau panggilan ketiga, nida ketiga dalam surat Al-Baqarah malam ini adalah pada 104, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tidak lagi untuk ya ayyuhan nas secara mutlak, tidak lagi untuk kelompok tertentu ya Bani Israel, tetapi Allah ingin menghormati dan menghargai umat Muhammad. Kemudian dinisbatkan panggilan ini, wahai manusia, wahai orang-orang yang telah menamakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dengarkanlah, ini namanya nida tasyrifun wa ta'zimun lil ummah. Satu seruhan yang di situ tersirat di dalamnya adalah bagaimana Allah menghormati dan menghargai umat ini. Pertama. Kedua, sebagai tahridun, mendorong supaya orang yang mendapatkan panggilan wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali melepaskan iman, melepaskan sandang yang terbaik yaitu iman, supaya Anda tetap tergolong mendapatkan seruhan dari Allah, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi beliau pernah bersabda, tidak ada seruhan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu illa wa aliyun raisuha wa amiruha, kecuali Ali bin Abi Thalib merupakan yang terdepan pemimpinnya. Dan riwayat ini banyak lagi dalam buku-buku yang lain. Para mufassir menyebutkan kira-kira ada 88 ayat Al-Quran yang Allah menyebutkan kalimat semacam ini, wahai orang-orang yang beriman. 88 kali seruan Allah, sehingga kaum mukminin mendapat khitab dari Allah, seruhan langsung dari Allah. Dan yang memperoleh seruhan dari Allah ini mendapatkan kehormatan, karena ada manusia-manusia yang tidak layak untuk memperoleh seruhan dari Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, ada jenis-jenis manusia yang karena perilaku yang keji sehingga Allah tidak lagi memanggilnya, menyebutnya, memanggil tidak. Satu contoh, kalau kita membaca Al-Quran, jahiliyah dulu mereka sering mengubur anak bayi wanitanya hidup-hidupan, lahir dikubur. Namanya dalam bahasa Arab itu disebut ya'id, dikubur hidup-hidupan, sehingga anaknya disebut mau'udah, yang dikubur secara hidup. Sebenarnya yang memperlakukan perbuatan keji dan dosa itu yang dikubur bayi tadi atau yang mengubur? Pasti yang melakukan perbuatan keji itu adalah yang melakukan, mengubur anak bayi perempuan dalam keadaan hidup. Tetapi Al-Quran tidak menanyakan kepada si dia yang menanam atau mengubur anaknya, tetapi yang ditanam, yang dikubur ditanya oleh Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak bayi wanita ini yang ditanam ditanya, dengan dosa apa ia dibunuh? Para mufassir menyebutkan tidak layak orang yang mengubur anak bayi hidup-hidupan untuk mendapat khitab dari Allah.
sehingga tidak diajak bicara oleh Allah. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ada juga untuk ungkapan Allah terhadap Nabi Allah Isa berkaitan orang-orang yang mensekutukannya. Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah kamu mengatakan kepada manusia untuk agar mereka menyembah kepadamu? Ini orang-orang yang musyrik tidak layak mendapatkan khitab dari Allah. Tetapi kaum mukminin memperoleh khitab dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang kemudian orang berkata, kalau ingin berdialog kepada Allah, masuklah dalam salat dan salatlah. Kalau ingin Allah mengajak bicara dengan Anda, bacalah Al-Qur'annya. Di situ Allah akan mengajak Anda, Allah berdialog dengan Anda. Ada ya ayyuhan nas pada ayat 21. Ada ya Bani Israel pada ayat ke-39. Ada ya ayyuhalladzina amanu pada ayat ke-104. Dan mungkin ini awal ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah menggunakan seruan terhadap orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa diri kita beriman, maka kita sahuti panggilan Allah. Kalau merasa diri kita belum beriman, maka kita malu mendapatkan seruan dari Allah. Ayo cepat-cepat kita hiasi diri kita dengan iman supaya memperoleh seruan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Di sini ada seruan, kemudian ada larangan, dan kemudian ada perintah. La taqulu ra'ina. Jangan kalian berkata ra'ina. Kalimat ra'ina dari bahasa al-mura'at, artinya al-muhafadhah, al-muraqabah, penjagaan. Ra'ina artinya ihfadna wa raqibna, jagalah kami, perhatikanlah kami. Karena kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, ra'akallah artinya hafizakallah, semoga Allah menjaga engkau. Ra'ina. Karena itu ada dari kalimat, diambil juga dari kalimat al-mura'ah, karena itu ada sabda Rasulullah dari kalimat ra'i sebagai pemimpin. Karena disebut pemimpin itu karena harus memperhatikan yang dipimpin, sehingga beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas yang dipimpin. Jadi kalimat ra'ina asal arti bahasanya ialah raqibna hafidna, jagalah kami, perhatikan kami. Kalimat undurna sebenarnya memiliki arti yang sama dengan ra'ina. Karena kalimat undurna bisa juga yang tadi amhilna, beri kesempatan kami, lihatlah kami, intadirna, tunggulah kami. Itu semua dalam kalimat undurna yang juga hampir mirip kalimatnya dengan kalimat ra'ina. Tapi anehnya Al-Quran merubah bahasa. Orang mukmin jangan menggunakan ra'ina walaupun artinya begitu, tapi engkau wahai mukmin gunalah kalimat undurna. Apa masalahnya? Para mufassirin menyebutkan kaum mukminin ketika mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membacakan kepada mereka Al-Quran. Rasulullah menjelaskan kepada mereka ilmu-ilmu yang terkandung pada Al-Quran. Sementara yang ada di hadapan Rasulullah bukan semua sama rata cara penerimaannya. Sebagian mereka berkata, ya Rasulullah ra'ina, artinya jangan keburu, coba fahamkan lagi kami, perhatikan kami. Bagi mereka yang ingin memperoleh, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarahnya beliau kalau berbicara kadang-kadang beliau ulangi 3 kali. Kana yaqulu fasla. Cuman
namanya yang hadir. Ada juga berkata, sebentar ya Rasulullah, ra'ina, perhatikan kami. Mungkin mereka ada yang mau menghafal, ada yang mau mengingat lagi. Sementara bahasa yang digunakan oleh Yahudi dan Bani Israel di zaman Rasulullah, kalimat ra'ina bagi mereka adalah kalimat untuk mencaci dan merendahkan. Mereka gunakan kalimat ini dalam dialog mereka setiap sesama mereka adalah kalimat yang digunakan untuk mencaci. Sehingga ketika mereka mendengarkan kaum mukminin menggunakan kalimat ini di hadapan Rasulullah, mereka pun lata menggunakan, tapi dengan nada dan niat mengejek Rasulullah. Karena kalimat ra'ina bagi mereka itu adalah dari kalimat ra'una yang artinya dungu, yang artinya hal-hal yang tidak baik. Al-Imam Al-Baqir meriwayatkan ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ra'ina kalimatus sab, kalimat caci mencaci untuk mereka Bani Yahud. Kadang-kadang mereka juga menggunakan kalimatnya ra'ina. Mereka kalimat ra'i itu artinya pengembala kambing. Dikasih tambah ingin mengejek Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai yang mengembala kambing-kambing kami. Al-Allamah Jawad Al-Balaghi, satu ulama yang besar, pengarang kitab yang seperti kalau kita pernah mendengarkan Ahmad Didat, orang yang begitu apal Injil di luar kepala, dari South Africa. Ini Muhammad Jawad Balaghi sebelum beliau, tapi beliau wafat jauh sebelum Ahmad Didat. Ahmad Didat baru ini. Banyak buku-buku beliau menjelaskan mengenai perbandingan agama yang beliau ambil langsung dari Taurat maupun dari Injil begitu. Beliau mengatakan, aku ikuti kalimat dari semua perjanjian lama maupun baru, bahkan Taurat. Aku ikuti kalimat ra'ina dalam buku-buku mereka. Maka aku temukan dalam pasal 2 maupun 3 di ayat keempat bahwa kalimat ra'ina menurut mereka dalam Taurat mereka adalah kalimat artinya asyirir wal qabi, orang yang berbuat jelek dan orang yang jahat. Karena itu ketika mereka mendengarkan kaum mukminin dengan nada memang bahasa Arabnya ra'ina, perhatikan mereka gembira mendengarkan ini, mereka spontan ikut-ikutan mengatakan ya Muhammad ra'ina. Salah satu sahabat Rasul dari Ansar, Sa'ad bin Ubadah, ketika mendengarkan orang Yahudi memanggil Rasulullah ra'ina, spontan ia marah karena ia tahu kalimat ini bagi mereka adalah artinya jelek. Spontan ia berkata, kalau kalian menggunakan kalimat ini lagi untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi, la adribanna unuqak, akan kusembelih kamu. Kata si Yahudi, kalian pun mengatakan, kenapa kalian boleh, kami dilarang? Ketika mereka mengatakan, kalian pun berkata, turunlah ayat ini, mulai saat ini wahai kaum mukminin, jangan gunakan lagi kalimat ra'ina, tapi gunakanlah kalimat undurna sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan Allah ingin memutus, mengekat semua kaitan yang sampai memojokkan atau menghina Rasulullah, harus diperangi dan dijauhi. Ini supaya juga kita sebagai umat Muhammad harus lihai memilih kalimat. Jangan ada kalimat-kalimat yang digunakan oleh musuh-musuh Allah kita gunakan. Atau jangan ada kalimat-kalimat atau bahkan perilaku yang kalau kita lakukan akan memberikan kesempatan musuh-musuh Allah akan menjatuhkan martabat Rasulullah, martabat Islam dan keagungan muslimin. Maka hendaklah kita hatta berkaitan kalimat dijaga oleh Allah. Apalagi kalau ini mulai menyangkut mengenai Rasulullah. Sementara kita baca dalam surat An-Nur, Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dzikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Rasulullah seperti kalian sesama kalian memanggil sesama kalian. Jangan. Harus dibedakan Sayyidul Wujud Muhammad. Harus punya khitab tersendiri.
Kalau kalimat ini menjatuhkan martabat beliau, digunakan oleh orang kufar, maka jangan kita lakukan. Harus kita jauhi. Walaupun kalimatnya ra'ina wandurna hampir sama, tapi kalimat ra'ina digunakan juga oleh Yahudi memiliki arti yang lain, sementara kalimat undurna tidak memiliki kecuali satu arti, artinya perhatikanlah kami, maka gunakan yang ini, jangan kamu gunakan yang itu. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah memang melarang kita mengikut-ikut atau mengikuti perilaku orang-orang musuh-musuh Allah dari Yahud dan Nasara. Dan supaya kita, bahkan Rasulullah Al-Quran menyebutkan, wa may yatawallahum minhum fa innahu minhum. Siapa yang mengikuti mereka dihitung seperti mereka. Kita harus punya cara hidup sendiri. Kita harus punya sesuatu yang berbeda dengan mereka, bukan sok ingin berbeda, tapi dengan keyakinan bahwa kita punya sendiri, tidak memerlukan apapun dari mereka. Banyak kalimat-kalimat yang apabila diputarbalikkan akan menjadi keliru. Kalimat kebebasan, kalimat demokrasi, kalimat-kalimat semacam ini ketika dilontarkan kita mengatakan Islam cukup demokrasi, Islam cukup memberikan kebebasan. Kalau tidak kita berikan definisi arti kebebasan dan demokratis di dalam Islam, kita akan hanyut dengan istilah ini yang dimiliki oleh mereka. Akhirnya Islam jatuh. Ishtirakiyah, sosialis. Sehingga mengatakan Abu Dzar itu ishtiraki karena memerangi orang-orang kaya dan pemimpin. Harus kita hati-hati menggunakan kalimat-kalimat semacam ini supaya kita tidak terpancing, akhirnya kita artikan kalimat-kalimat ini seperti yang mereka fahami. Kalau mereka memiliki definisi yang semacam ini, kita perlu punya kalimat yang berbeda, menunjukkan inilah definisi yang dikenakan oleh Islam. Itu yang diatur oleh Al-Quran dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkata ra'ina, karena kalimat ini digunakan untuk mengejek bagi umat itu, untuk mengejek Rasulullah, maka jauhilah. Pakai kalimat yang sama artinya, tapi undurna, perhatikan kami sebentar, kasih kesempatan kami, fahamkan kami. Hal-hal semacam ini yang diperhatikan oleh Al-Quran, sehingga kita adalah umat Islam yang punya warna sendiri. Umat Islam ini mulai menjadi kacau karena tidak punya warna. Akhirnya mengambil warna dari kanan, dari kiri, semua dikumpulkan, akhirnya bunglon, tidak punya warna, orang nggak tahu. Sementara orang Islam harus punya warna sendiri, cara hidup sendiri, tidak ingin berseberangan terus, tidak, tapi ingin mengatakan bahwa kami punya identitas ini kita. Allah berfirman, sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah itu pewarna, celup-celupan Allah. Apakah ada yang lebih indah dari Allah yang memberikan kita warna? Ketika Allah namakan kita huwa sammakumul muslimin, itu Allah sudah berikan nama terbaik, cara hidup terbaik, semuanya serba terbaik. Maka jangan lagi ngambil-ngambil hal dari luar, akan mencemarkan yang di dalam. Ini yang sering apabila kita membaca riwayat demi riwayat, ketika Rasulullah menegaskan jangan kalian ikuti mereka. Siapa yang berpenampilan seperti mereka akan dihitung seperti mereka, itu tepat. Karena pasti akan ke sana. Ketika umat Islam tidak punya identitas, dia ingin membaur, silahkan. Kita juga agama bukan agama yang tertutup, terbuka Islam ini. Cuman bukan berarti terbuka itu kita akan hanyut sehingga kita tidak punya identitas dan kepribadian. Kita bisa hidup. Orang yang menghargai kepribadiannya, agamanya, ia akan dihargai oleh siapapun di hadapan dia. Kadang-kadang kita ini aneh. Orang yang tidak memiliki agama seperti kita, yang fleksibel semacam ini, segala sesuatu ada, berani mereka ngotot, berani tampil dengan keyakinan mereka, dengan adat mereka, dengan yang mereka yakini benar, walaupun semua dunia nggak terima, tetap. Kita kadang-kadang luntur. Pemimpin muslim kalau sudah duduk dengan orang-orang non muslim,
merasa dihormati, menjadi tamu negara dan semuanya, lupa identitasnya. Dia akan disajikan arak, ia minum arak, diberikan apa, ia luntur. Ada corak seperti Mahatma Gandhi, kemana-mana cuman pakai kancut, dan tetap bangga dengan yang dimiliki, bangga dengan apa yang dimiliki, sampai hadir konferensi di Inggris dimanapun dengan penampilan pakaian semacam itu, dengan tegas memilih apa yang ia anuti, apa yang ia yakini dalam agamanya, dan akhirnya ia menjadi orang terhormat, disegani oleh dunia. Kenapa? Karena ia menjaga kepribadiannya. Umat Islam perlu punya kepribadian dan identitas, menampilkan bahwa innani minal muslimin, aku pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh malu, sama sekali tidak boleh malu. Salman Al-Farisi yang disebut oleh Imam Ja'far Salman Muhammadi, karena mendapat titel Rasulullah, Salman minna ahlul bait. Dia pernah punya budak di Baghdad. Ketika ia berjalan dengan budaknya di Baghdad, kota besar saat itu, dia duduk di salah satu tempat seperti warung gitu. Kemudian dia mengeluarkan apa yang ia bawa sambil dia minta minuman. Salah satu yang dikeluarkan adalah kurma. Dia berikan pada budaknya supaya makan, dia juga makan. Di tengah ia makan, jatuh kurmanya. Di pandangan semua orang-orang di kota Baghdad yang terkenal saat itu, kota yang paling maju dan semuanya. Ketika kurmanya jatuh, dilihat oleh Salman, diambil, dilihat masih bersih, dibersihkan oleh Salman kurma. Kata budaknya, Salman, budaknya, perbuatanmu nggak baik, kita di kota yang besar semacam ini orang perhatikan. Kenapa sesuatu yang jatuh kamu ambil? Kata Salman, ini masih bersih. Kemudian beliau bersihkan, dan di depan budaknya sambil sengaja berkata Bismillahirrahmanirrahim, dimakan. Ketika ia makan, budaknya sangat terkejut. Salman, kamu melakukan sesuatu yang memalukan. Dengarkan apa kata Salman. Salman spontan menjawab, a'atruku sunnata habibi lihaula'il humaqa. Apakah akan kutinggalkan sunnah kekasihku Muhammad karena aku malu dengan orang-orang dungu semacam ini? Bangga dengan keyakinan, bukan sesuatu yang jorok. Kalau yang jorok pun kita tidak akan berpenampilan jorok. Artinya Islam ini tidak kaku, tapi Islam punya kepribadian. Islam bisa hidup dengan siapa saja, tapi Islam tidak akan, seorang muslim tidak akan melumerkan Islamnya karena duduk bukan sesama muslim, tidak. Jadi ketika orang mengatakan, maaf saya harus sholat, maaf saya nggak bisa teruskan, saya harus ini sesuatu yang panggilan Tuhan, dengan bangga yang melaksanakan. Bahasa pun diatur oleh Al-Quran, wala taqulu ra'ina. Kalimat ini jangan digunakan lagi, karena kalimat ini digunakan oleh musuh-musuh Allah dan Yahud untuk menghina Rasulullah, maka jangan digunakan. Maka waqulu undurna, gunakan kalimat undurna. Tidak ada yang enggak diajarkan oleh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga kecuali sudah kuajarkan untuk kalian. Tidak ada sesuatu yang menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah kusampaikan kepada kalian. Aku telah tinggalkan kalian ini semua dalam jalan yang lempeng lurus, dalam jalan yang terang benderang. Taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di jalan yang besar, lempeng lurus besar dan terang benderang. Malamnya seperti siang. Enggak ada orang yang sesat kecuali memang benar-benar orang celaka. Tinggal kita meyakini kebenaran Islam, kita akan berjalan mengikuti syariat Islam. Kalau kita belum yakin, maka tidak pernah hukum Allah dilaksanakan kecuali bagi mereka orang-orang yang yakin. Di sana cuma ada dua hukum, hukum Allah atau hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka masih menggunakan, masih mempraktekkan, masih bangga dengan hukum-hukum jahiliyah? Adakah di sana hukum yang lebih indah dari hukum Allah bagi mereka orang-orang yang sudah yuqinun, yakin?
Islam mengatur dalam semua hal. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Dan perintah berikutnya wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, kalian cuman wasma'u, taatilah. Dengarkan, mendengarkan dengan taat. Mendengarkan tanpa dipraktekkan itu sama tidak mendengarkan. Tapi wasma'u, perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, wasma'u, kalian cukup hanya mendengarkan dan kemudian melaksanakan dari apa yang didengarkan. Ayat ini bisa kita samakan dengan ayat seperti yang di dalam surat An-Nisa ayat 46. Allah juga berfirman berkaitan dengan orang-orang Bani Israel yang juga masih melakukan hal-hal semacam ini. 46 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Jadi mereka orang-orang Yahud, mereka suka memutarbalikkan bahasa dan kalimat. Ra'ina yang artinya bagus, mereka roba ra'ina yang artinya jelek. Sebelumnya mereka dikatakan masuklah ke tempat itu dengan waqulu hittatun naghfir lakum, katakan hittah, perleburan dosa kami akan ampuni. Mereka ganti wa hintah, hintah, disuruh bilang hittah dirubah hintah. Hintah itu gandum. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Terus wa yaqulun sami'na wa asayna. Mereka orang-orang Yahud sami'na wa asayna. Kita diperintahkan oleh Allah wasma'u, sima'a ta'ah, sima'a tanfidh, mendengarkan, dengarkan, pendengaran yang langsung mentaati apa yang didengarkan, mendengarkan langsung dipraktekkan apa yang didengarkan, itu wasma'u. Jangan wasma' ghaira musma', wara'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din, memutarbalikkan lisan mereka dan menikam agama. Perilaku mereka ini perilaku yang menikam agama, menusuk agama, ta'nan fid din. Sementara kita diperintahkan oleh Allah supaya tidak sama dengan mereka untuk berkata wanzurna, kemudian waqulun dzurna wasma'u. Ingatlah, dengarkanlah. Ini yang sering saya ulangi dalam surat An-Nur, bahwa kita sebagai orang mukmin di hadapan ketentuan Allah tidak punya kalimat kecuali sami'na wa ata'na. Kalau tadi bangsa Yahud sami'na wa asayna, maka kita harus sami'na wa ata'na. Ketika Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wasma'u, ini pun ayyuhal ikhwah, Allah mengajarkan kepada kita dalam ayat ini banyak hal. Yang terdepan ialah Allah mengajarkan kepada kita untuk bersopan santun di hadapan Rasulullah. Dan ini yang paling penting. Kalau bangsa Yahudi terkenal dalam Al-Quran adalah mereka hobinya membunuh para nabi Allah. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ini mereka pembunuh para nabi, pengejek dan selalu melecehkan para nabi. Maka kita diajari oleh Al-Quran untuk hatta berkhitab terhadap Rasulullah harus sopan santun. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'd. Bahkan ada ancaman dahsyat dari Al-Quran, ancaman besar sekali dan menakutkan ancaman ini. Ancamannya bahwa kita selama seumur hidup ini, kalau kita beramal soleh, beribadah semuanya, diancam oleh Allah, semuanya aku tolak, semuanya pahalanya aku hapus. Cuma masalah satu, mengangkat suara di atas suara Rasulullah.
masalah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Hai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Rasulullah. Jangan kalian teriak-teriak di hadapan beliau seperti sesama antara kalian. Wala tajharu lahu bil qaul jahri ba'dikum. Kemudian apa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena ancamannya akan dihapus semua pahala amal kalian. Wa antum la tash'urun. Kalian tidak merasa. Merasanya banyak amal, tapi enggak ada apa-apa karena menghina kekasih Allah atau bersikap biadab di hadapan kekasih Allah. La tarfa'u. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Apakah kita enggak kena ayat ini? Masih kena, dan ayat ini tetap berjalan. Kita dahulukan sabda beliau atas pemikiran kita. Jangan kita ego, kita paksa Rasulullah ikut kita untuk membenarkan kesalahan kita. Jangan ada pendapat di hadapan Rasulullah, karena itu termasuk mengangkat suara di atas suara Rasulullah. Dan ini ayat pun kalau kita di Madinah, di depan pusara beliau tetap berjalan. Jangan ada orang teriak di sana di hadapan Rasulullah, karena beliau wajib dihormati hayyan wa mayyita, ketika masih ada atau ketika telah berwafat beliau. Karena hakikat beliau walaupun wafat, beliau adalah hidup, karena syuhada saja selain Rasulullah hidup, apalagi beliau sallallahu alaihi wa alihi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Bagi mereka orang-orang kafir dari siapapun siksaan yang pedih. Setelah melarang kita untuk mengungkapkan kata-kata yang tidak pas untuk Rasulullah, dalam arti setelah menganjurkan kita untuk bersopan santun kepada Rasulullah, langsung ancamannya bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih, bahwa orang yang menghina Rasulullah, orang yang meremehkan Rasulullah, orang yang tidak memuliakan Rasulullah bisa terancam tergolong orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah siksaan yang pedih. Walil kafirina, siapapun mereka dan dari manapun mereka, adzabun alim, kalau berani menodai kehormatan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma yawadd ma yuhibbu, enggak senang. Cuman bedanya al-mahabbah sama al-mawaddah, bahwa al-mawaddah ini benar-benar dari hatinya. Ada orang berbuat baik kepada orang walau yang gak disenangi, tetapi tidak akan ada orang mencintai kecuali orang yang dicintai, karena cinta datangnya dari hati. Ada seorang bisa berbuat baik, menghormati, melayani dengan baik, walaupun yang dihormati, dilayani ini adalah orang yang gak disenangi, tetapi tidak akan ia meletakkan cintanya kecuali kepada orang yang memang benar-benar dicintai. Karena itu kalimat mawaddah datangnya dari al-qalb, dari hati. Ma yawad artinya ma yuhib. Tidak pernah orang-orang kafir dari ahlul kitab maupun musyrikin, memang dari hati mereka, dari hati paling dalam mereka, tidak pernah senang mereka kalau kalian wahai umat Muhammad memperoleh kebaikan. Bukan basa-basi, memang dari hatinya benci terhadap kaum mukminin. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrikin tidak pernah senang dari hatinya. Mudah nampak benci. Karena kalau kita baca ayat lain, Allah menyebutkan apa yang mereka keluarkan, kadang-kadang mereka, kata bahasa Jawa, keperucut, terlanjur keluar dari lisannya, itu kecil, yang di hatinya lebih dahsyat membenci kalian. Ketika bos
ketika berkata, silap bicara, ketika ia mengatakan mulai serang, perang salib dimulai lagi, kemudian dia minta maaf, itu yang terlontar dari kalimatnya, kemudian ia cabut mengatakan keliru, itu sebenarnya yang sedikit dari yang begitu banyak di hatinya. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, begitu Allah. Dan yang mereka sembunyikan di hati mereka terhadap kebenciannya lebih besar. Urusannya mereka nggak keluarkan, ya kita sikap biasa. Kita cuman akan menang. Kita akan cuman melayani yang benar-benar telah melontarkan kalimatnya. Yang tidak, kita bisa hidup akur biasa. Kita hormati tetangga kita, siapapun mereka dan apapun agamanya. Tapi ketika mulai melecehkan agama kita nggak bakal ketemu. Ketika cuman pelecehan itu masih ada di hati mereka, silahkan. Dia sebagai tetangga tetap akan saya hormati. Dia sebagai orang yang hidup bersama saya akan saya hormati. Saya berikan haknya. Dengan keyakinan hatinya busuk, ketika ia enggak lontarkan, saya enggak diberi, sibuk oleh Allah untuk ngoreksi hati mereka satu persatu. Saya cuma diajak berbicara oleh Islam untuk muamalah bil zahir. Tetapi ketika isi hati busuknya dikeluarkan, kita akan tanggapi apa yang mereka keluarkan gitu. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Orang-orang kafir dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrikin tidak pernah senang apa? An yunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Mereka enggak senang kalau kalian ini memperoleh khair, kebaikan dari Tuhan kalian. Mereka inginnya semua kebaikan itu ke kita saja, jangan ke tempat lain. Apa yang dimaksud khair? Khair dimaksud di sini sebagian mufassirin yang terbanyak mereka mengatakan adalah diutusnya, diturunkannya Al-Quran dan hukum-hukum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka enggak menginginkan ini turun pada Rasulullah, mereka inginkan turun pada mereka bangsa Bani Israel. Kenapa ada kebaikan turun keluar dari bangsa Bani Israel? Mereka enggak mau. Karena itu mereka mengenali Rasulullah, kenal, sangat kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Cuman mereka masalahnya, kenapa dari bangsa Arab bukan dari Bani Israel? Mereka tidak, dari hati mereka benci dan gak menginginkan kalau ada kenabian, Al-Quran, kitab yang agung dan hukum-hukum yang mulia ini turun kepada kalian, kepada selain bangsa Bani Israel. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Mereka itu menamakan dirinya Sya'abullahil Mukhtar, bangsa pilihan Allah. Gak ada dosa, gak ada neraka bagi mereka. Anak-anak Tuhan gak punya dosa, khalas. Kalau ada kebaikan turun, pasti kita, tidak akan turun kepada selain kita, itu mereka. Dan sampai hari ini unsuriyah menganggap selain mereka kecil sampai hari ini. Mungkin kemarin kita nyaksikan 2 minggu atau seminggu yang lalu konferensi Durban, ketika Ahmadinejad menyampaikan ceramahnya, mereka semua keluar. Dan itu unsuriyah, tidak mau ada sesuatu yang tampil, karena mereka itu menginginkan harus kita semuanya. Dan sampai hari ini teriakan Fir'aun tetap berjalan sampai hari ini, ana rabbukumul a'la, untuk setiap simbol setiap orang yang zalim di bumi Allah. Ana rabbukumul a'la. Ma yawad, mereka enggak ingin jangan sampai ada nabi selain dari mereka. Sementara Al-Quran menyebutkan untuk menjawab mereka simple, Al-Quran selalu mengatakan ini urusan kenabian bukan urusan kalian. Urusan meletakkan risalah Allah ini adalah urusan Allah, karena Allah berfirman Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah maha mengetahui kepada siapa dititipkan risalahnya ini. Atau kita menemukan dalam surat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf ayat 32, Allah berfirman, ahum yaqsimuna rahmat rabbik
Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Az-Zukhruf 32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Apakah harus mereka yang menentukan siapa layak jadi nabi, siapa layak menerima Alkitab? Nahnu qasamna bainahum. Kami ya Allah yang membagi pada mereka. Bahkan bukan urusan kenabian, urusan rizki pun kami yang membagikan kepada mereka mengenai kehidupan mereka dalam kehidupan hayat dunia. Dan kami jadikan di antara mereka yang kaya, di antara mereka yang lebih miskin, untuk liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, saling bantu membantu. Dan bika khairun mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu lebih bagus, lebih mulia dari semua apa yang mereka kumpulkan. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Tetapi Allah sebutkan, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah akan memberikan kekhususan, ketersendiri, kesegendak Allah kepada siapa dititipkan rahmat ini. Al-Imam Ali bin Abi Thalib wal Imam Al-Baqir juga meriwayatkan bahwa yang dimaksud min rahmati bi rahmati di sini adalah an-nubuwah. Artinya Allah berhak memilih, memberikan pada siapapun kenabian ini, bukan urusan mereka. Mereka itu ingin nabi itu yang terakhir, yang paling mulia ini dari bangsa mereka, bukan dari. Sementara orang Arab pun ketika menolak Rasulullah juga ini urusannya cuman hasadan min indi anfusihim. Bukan gak kenal, cuman hasud dan dengki. Mereka kan pernah mengatakan Quran ini besar, agung, kata-katanya sastra indah, kandungannya begitu banyak, tapi sayang yang bawa diturunkan oleh yatimnya Abu Talib Muhammad. Ketika mereka menolak Rasulullah pun tidak masuk akal. Memang mereka dalam jahiliyah, karena mereka di Arab semua itu nggak menemukan siapa yang paling mulia dan yang paling jujur, yang paling berhak untuk dititipkan amanat mereka, benda-benda yang berharga mereka, kecuali mereka menemukan hanya Muhammad as-Sadiqul Amin. Law unzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Coba Quran ini diturunkan kepada salah satu dari dua penghuni desa ini, azim, besar Al-Quran ini, tapi sayang kepada Muhammad. Mereka inginkan kepada Mughirah. Begitu juga ahlul kitab, mereka tidak ingin. Sementara Allah menyebutkan wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Tidak ada paksaan dari Allah. Sekehendak Allah, Allah berikan pada siapapun. Kalau memang kita hamba Allah, kita akan cuman sami'na wa ata'na di hadapan pemberian Allah. Dan sebenarnya orang yang hasud itu begini. Hasud itu artinya protes kepada Allah. Aneh. Protes kepada Allah. Allah berkehendak memberikan kepada orang ini, dia marah. Apa hak dia? Allah berkehendak memberikan kenabian terakhir untuk bangsa Arab, bukan Bani Israel. Bani Israel marah. Apa hak mereka? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah akan memberikan rahmatnya pada siapapun yang dikehendaki. Karena itu apapun yang diraih oleh seseorang yang tidak memperoleh, tidak perlu marah, tidak perlu benci, karena itu adalah pemberian. Kita nggak perlu sibuk. Karena itu orang yang hasud itu orang yang protes kepada Allah. Orang kalau cinta pada Allah, dia tidak pernah akan melakukan sesuatu dalam ketentuan Allah. Jangan menghina orang, apapun bentuk orang itu. Karena menghina orang itu artinya menghina penciptanya, yaitu Allah. Jangan meremehkan orang, atau jangan benci pada seseorang karena orang itu memperoleh sesuatu. Sesuatu itu ia peroleh atas pemberian Allah. Anda tidak benci padanya, tapi Anda benci pada yang memberinya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah berkehendak
Memilih siapa yang dikehendaki oleh Allah, terserah Allah. Dan apabila kita menerima ketentuan Allah, maka kita tergolong hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Kalau kita protes dengan ketentuan Allah, yang kita teriakkan kita nggak dapat, dan kita menjadi hamba yang dibenci oleh Allah. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Terus, wallahu dzul fadlil azim. Bagi Allah kelebihan yang agung. Al-fadl itu kan kelebihan, dan semua di jagat ini kelebihan, karena Allah nggak pernah butuh dengan apa yang ada. Kalau sehingga Rasulullah menyebutkan, tuba liman amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min mali. Sungguh bahagia orang yang menjaga kelebihan lisannya dan yang mengeluarkan kelebihan hartanya. Al-fadl az-ziyadah, kelebihan. Ketika orang punya 100.000, dia hari ini memerlukan 100.000, maka yang 10.000, 10.000 bagi dia nggak diperlukan. Itu fadl, lebih. Sehingga Rasulullah pernah menyebutkan dalam beberapa hadis-hadisnya, orang yang bermusafir dalam perjalanan, ketika melebihi bekal yang lebih, berikan kepada yang lain. Fadl zad. Segala kenikmatan yang Allah berikan pada umat manusia ini sumbernya dari Allah, dan Allah nggak memerlukan semua kenikmatan itu. Itu kelebihan dari Allah. Allah nggak perlu sama sekali. Karena itu bagi Allah tidak ada artinya semua ini. Karena itu Allah kemudian setelah menolak, jangan sampai ada orang dengki karena Allah memilih satu ketentuan atau menentukan sesuatu kepada umat tertentu. Jangan benci, karena Allah berkehendak bebas siapapun yang dikehendaki. Kemudian Allah menyebutkan bahwa Allah dzul fadlil azim, pakai sifat al-azim, kelebihan Allah, nikmat Allah yang begitu agung. Ayolah ikhwah, ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, apapun kenikmatan yang diperoleh oleh hamba Allah, berkaitan urusan dunia maupun urusan akhirat, maka nikmat itu asalnya adalah hanya dari Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun, ma bikum, apapun yang ada nikmat mutlak, apapun semua nikmat itu, maka itu hanya dari Allah. Karena itu tidak ada berhak yang kita ucapkan terima kasih kecuali kepada zat yang memberi. Ma bikum, Allah kunci sudah ini, tidak ada nikmat kecuali dari Allah. Karena itu adakan doa yang harus kita baca kalau pagi 3 kali, sore 3 kali. Antara lain bismillah, masya Allah, ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat sekecil apapun dan sebesar apapun, walaupun tidak ada nikmat Allah yang kecil, semua nikmat Allah besar. Tetapi wallahu dzul fadlil azim, maka apabila kita melihat ada seseorang memperoleh kelebihan dari Allah, apabila kita melihat seseorang memperoleh harta yang lebih, ilmu yang lebih, apapun kelebihan yang Allah berikan, maka kita tidak perlu sibuk memusuhi orang itu, tapi pergilah kita mengetuk pintu pemberinya untuk kita minta juga, apa mungkin Allah akan memberikan pada kita. Yang memberikan kan zat itu, maka jangan kita perangi orang ini. Orang hasud itu seumur hidupnya tersiksa, seumur hidupnya tersiksa, karena dia sedang perang dengan Allah. Siapa yang mampu perang dengan Allah? Imam Ali mengatakan orang hasud pasti akan kena musibah dan penyakit, akan kena penyakit. Pasti. Sudah pertama penyakit hatinya kotor, kedua penyakit fisik. Dia tidak bisa tidur memikirkan hak orang, memikirkan kelebihan orang, memikirkan prestasi orang, memikirkan sedang perang sama Allah. Punya kekuatan apa seorang mau perang dengan Allah? Karena itu, wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah berkehendak memberikan kepada siapapun rahmatnya. Kita tinggal mohon kepada Allah agar Allah memberikan pada kita. Jangan kita memerangi orang yang diberi oleh Allah. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha
Wallahu dzul fadlil azim. Artinya begini ayyuhal ikhwah, dan mungkin pernah kita bahas masalah fadlullah dalam ayat-ayat sebelumnya. Artinya ternyata semua yang ada ini adalah kelebihan, sesuatu yang Allah nggak butuh. Jangan pernah kita suudzon sama Allah, Allah nggak berikan pada kita, karena semua ini kelebihan. Walillahil mathalil a'la. Segala mohon maaf pada Allah, tidak akan kita buat contoh Allah, maha suci Allah untuk contoh. Tapi kalau kita punya barang afkir yang kita nggak perlu lagi, apakah kita akan kikir dengan barang itu? Dan sebenarnya Allah sebutkan semua ini kelebihan yang Allah nggak perlu. Karena itu pernah saya sampaikan hadis qudsi ketika Allah berfirman, hambaku, kapan kututup pintuku sehingga engkau mengetuk pintu yang lain? Kapan kututup? Kapan? Cemburu Allah pada hambanya yang pergi ke sana pergi ke sini, lupa hukum Allah, lupa syariat, cuman pergi main hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia mendapatkan khitab dari Allah, hambaku, kapan kututup pintuku ini sehingga kamu mengetuk pintu orang lain? Semua ini nggak perlu. Hambaku, engkau aku berikan sesuatu sebelum engkau minta. Masa iya ketika engkau minta tidak aku berikan? Fadlullah. Wallahu dzul fadlil azim. Pegangan hidup orang yang yakin Allah Tuhannya, yang ia setiap saat salat kepadanya, menghadap kepadanya, mohon kepadanya, punya al-fadlul azim, dia tidak pernah akan pesimis dalam kehidupan ini. Al-Habib Ali Al-Habsyi katanya pernah beliau berkata, sahibul maulid, la aftagir wa anta rabbi. Mustahil saya bakal miskin ya Allah selagi engkau Tuhanku. Mustahil. Kita kerja sama orang kaya pasti dapat gaji. Masa kita dilindungi oleh yang maha kaya kita nggak memperoleh? La aftagir wa anta rabbi. La aftagir abadan. Wallahu dzul fadlil azim. Ayyuhal ikhwah, ayat berikutnya ini memang saya berhenti, tidak saya teruskan karena urusannya ayat ini masalah nasakh mansukh yang begitu lama dibicarakan oleh ahli tafsir dan ahli ulumul Quran. Ketika sampai pada ayat ini, insyaallah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat berikutnya minggu depan ini berkaitan dengan nasakh dan mansukh. Apakah ada dalam Al-Quran nasakh dan mansukh? Apa saja ayat-ayat yang nasakh dalam Al-Quran? Itu insyaallah yang akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.